Pada kesempatan ini, saya dan kelompok saya dari kelompok Kahitna akan mempresentasikan ide bisnis kami tentang aplikasi untuk booking parkir secara online yang bernama Kahit Park. Boleh ke slide selanjutnya. Berikut adalah anggota dari kelompok kami, dan anggotanya ada Hilal, Nanda, Delvia, saya sendiri Hakan, Hanan, Vando, Karen, Karin, Tirza, Marelda, Nafisa, dan Shirley. Ya, berikut adalah logo dari bisnis kami. Oke, sebelumnya apa sih sebenarnya Kahit Park itu? Berikut adalah company overview dari Kahit Park. Kahit Park merupakan aplikasi bisnis yang merancang pemesanan online untuk parkir. Pemilik kendaraan bisa mencari lahan parkir yang tersedia dengan layanan peta real-time di dalam aplikasi, yang cakupan wilayahnya bisa diatur untuk lahan parkir terdekat atau sesuai dengan pencarian lahan parkir yang diinginkan. Setelah lokasi yang diinginkan ditemukan, pemilik kendaraan bisa melakukan reservasi atau check-in di lahan parkir tersebut. Bila melakukan reservasi, pemilik kendaraan akan mendapat tiket berupa QR Code yang nantinya akan di-scan oleh juru parkir atau pemilik lahan parkir atau mitra parkiran. Kapasitas dan ketersediaan parkiran akan terlihat secara real-time dalam aplikasi. Besaran atau biaya parkir sudah ditentukan dari awal pemesanan, dan untuk pembayarannya, transaksinya bisa dilakukan secara tunai maupun lewat fitur dompet digital yang tersedia dalam aplikasi Kahit Park. Ya, selanjutnya adalah beberapa hal yang melatar belakangi mengapa adanya ide bisnis kami, yaitu Kahit Park. Yang pertama adalah kesulitan mencari area parkir. Yang kedua adalah parkir liar yang mengganggu jalan. Kedua itu adalah masalah-masalah yang sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Dan solusi dari Kahit Park dalam menghadapi kedua hal tersebut adalah memberikan kemudahan bagi para pengunjung untuk booking tempat parkir dengan virtual map yang real time dan bisa dilakukan dari mana saja. Dan yang kedua adalah memberikan ruang khusus area parkir yang tidak mengganggu jalannya transportasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Nafisah. Silakan Nafisah. Oke, selanjutnya itu ada Kahit Park Business Impact. Yang pertama itu adanya kemudahan booking parkir, kemudahan bagi masyarakat melakukan reservasi parkir untuk kendaraannya, selulernya. Yang kedua itu menurunnya parkir liar. Dengan kemudahan yang telah disebutkan, diharapkan nantinya masyarakat tidak kebingungan lagi akan minimnya lahan parkir dan akan lebih memilih untuk memarkirkan kendaraannya di lahan yang tersedia. Yang selanjutnya itu ada mengurangi risiko tindak pidana. Dengan menjamin keamanan yang ditawarkan, masyarakat tidak perlu lagi khawatir akan keamanan kendaraannya. Selanjutnya, itu ada bisnis model. Nah, cara kerjanya ini dari aplikasi Kahit Park ini adalah penggunaan membuka aplikasi dan memilih lokasi parkir dari tempat yang akan dikunjungi, dan kemudian membayar dengan metode e-wallet, bisa juga dengan cash sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Untuk Kahit Parks Impact of Business, dampak yang bisa muncul dari bisnis Kahit Park ini ada dua, yaitu membuat kota lebih tertata karena mengurangi adanya parkir liar atau ilegal. Yang kedua, memperlancar dan mengurangi adanya penghambatan jalan di parkiran tempat publik itu. Slide selanjutnya. Untuk go to market plan-nya, target market-nya itu keluarga dan pekerja. Untuk strategi marketingnya, yaitu memasang iklan di parkiran-parkiran, pinggir jalan raya dengan videotron, iklan di sosial media, dan lain sebagainya. Untuk thread-nya sendiri, orang-orang di Indonesia yang sifatnya kaku akan hal baru dan membutuhkan waktu lama bagi mereka untuk mencoba hal baru seperti aplikasi kita ini. Serta masih banyak orang Indonesia yang lebih menyukai hal yang memang sudah terbiasa dari dulu, yaitu parkir tanpa adanya booking secara online. Boleh dilanjut? Lalu kompetitor analisis. Jadi
kita Kahit Park memiliki beberapa kompetitor. Yang pertama yaitu Cari Parkir dan kedua Parkiran.id. Dan kita menganalisis untuk analisis kompetitor perusahaan Cari Parkir. Yang pertama, mereka menekankan pada bagian menawarkan promo saja, tetapi fitur tidak ditambah. Yang kedua, perluasan wilayah masih terbatas, hanya kawasan mal besar saja. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi mengenai aplikasi tersebut. Lalu ada analisis kompetitor Parkiran.id. Yang pertama, fitur yang ditawarkan terlalu banyak, tetapi kurang mengoptimalkan masing-masing dari fitur tersebut. Yang kedua, perluasan wilayah yang masih terbatas. Dan yang ketiga, pasifnya sosialisasi mengenai aplikasi beserta fiturnya kepada masyarakat. Lalu dari sini kita memiliki strategi dari permasalahan yang ada di Kahit Park hadir untuk memberikan solusi. Yang pertama, harga relatif murah dibandingkan kompetitor yang lain, bahkan tanpa menggunakan promo. Yang kedua, pembayaran praktis dan mudah dengan bekerja sama dengan banyak pihak penyedia layanan cashless. Yang ketiga, memperluas area lahan parkir yang menjangkau banyak tempat, hampir seluruh Indonesia. Yang keempat, menjalin partnership lebih luas dengan banyak pihak untuk memperluas lahan parkir. Yang kelima, memperluas lebih banyak jenis kendaraan yang dapat dijangkau untuk fasilitas booking area parkir. Yang keenam, memberikan informasi dengan jelas mengenai aplikasi dan fitur-fiturnya di seluruh sosial media, serta banyak platform. Mungkin itu saja dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Ya, mungkin itu saja dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.